Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian tak lupa salawat serta salam kita perbanyak di hari yang mulia ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir dunia ini, yang semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengikut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa maknanya adalah anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu dengan kita melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah di atas cahaya petunjuk, di atas dalil dari Allah, dalam rangka kita mengharapkan pahala surga dari Allah. Takwa juga artinya wa antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu dengan kita meninggalkan segala macam kemaksiatan kepada Allah. Kita tinggalkan karena adanya larangan dari Allah. Semua itu dalam rangka kita takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan beberapa saat lagi akan meninggalkan kita semua. Beberapa hari yang lalu kita mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Bulan Ramadan seolah-olah baru datang kemarin. Namun belakangan ini bulan Ramadan telah bersiap-siap untuk meninggalkan kita semua dengan tidak ada jaminan apakah kelak kita akan dipertemukan dengan bulan Ramadan di tahun depan ataukah tidak. Jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di bulan Ramadan telah banyak melakukan amal-amal ibadah. Kita telah melaksanakan puasa, kita telah melaksanakan tilawah Al-Quran, ada juga yang bersedekah, ada juga yang melaksanakan umrah, ada juga yang selalu menunaikan sholat di masjid, ada juga yang qiyamul lail, melaksanakan sholat di malam hari, dan ibadah-ibadah lain yang terkumpul di bulan Ramadan. Maka setelah kita melaksanakan itu semua, ada satu hal yang sering kita lupa, yaitu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amal ibadah kita. Ma'asyiral muslimin, kebanyakan di antara kita itu hanya sebatas bisanya cuman beramal dan beramal. Namun terkadang di antara kita lupa bahwa ada kewajiban setelah kita beramal, yaitu kita memohon kepada Allah agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah ketika membangun Ka'bah bersama putranya Ismail. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail." Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan Ka'bah bersama putranya yaitu Ismail. Setelah selesai mendirikan Ka'bah, membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Ya Allah, terimalah amal ibadah kami ini. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Siapa Nabi Ibrahim alaihissalam? Kurang apa keistimewaan yang dimiliki oleh Ibrahim alaihissalam? Beliau adalah seorang Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah seorang nabi, seorang rasul yang termasuk di antara ulul azmi minar rusul. Beliau membangun Ka'bah yang merupakan rumah Allah yang paling mulia di atas muka bumi ini, dibantu dengan putranya yaitu Ismail alaihissalam. Apa yang kurang dari Nabi Ibrahim? Tapi bersamaan dengan itu Nabi Ibrahim masih berdoa kepada Allah agar amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau masih ada kekhawatiran di dalam dirinya apabila amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Innal mu'min jama'a ihsanan wa syafaqatan, wa ammal munafiq jama'a isa'atan wa amnah." Sesungguhnya seorang yang mukmin, orang yang beriman, dia itu menggabungkan antara amal ibadah yang baik digabungkan dengan rasa takut apabila ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah berusaha maksimal untuk memperindah ibadahnya, untuk menghadirkan ibadah yang berkualitas di sisi Allah. Tapi bersamaan dengan itu masih ada terselip di dalam dirinya kekhawatiran apabila amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang munafik mereka tidak peduli dengan amalannya, entah baik entah buruk. Dia tidak peduli dengan kualitas ibadah yang dia kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ikhlas karena Allah ataukah tidak, enggak urusan dia. Apakah ibadahnya sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau tidak, enggak urusan dia. Tapi anehnya, meskipun ibadah yang dia kerjakan itu rusak, tapi dia merasa pede, merasa aman, seakan-akan amal ibadahnya sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekhawatiran di dalam dirinya kalau amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi di dalam surah Al-Mu'minun di ayat yang ke-60 sekian. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang berbuat, setelah berbuat mereka takut, hati mereka takut karena mereka kelak akan dibangkitkan, mereka kelak akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kita, bertanya kepada suaminya sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ahumul ladzina yasriqun wa yaznun wa yashrabuna al-khamra thumma yakhafun." Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat ini? Yaitu orang yang berbuat, setelah melakukan suatu perbuatan dia takut kepada Allah. Apakah mereka ini orang yang bermaksiat? Apakah mereka orang yang berzina? Setelah berzina dia takut kepada Allah. Setelah dia mencuri, kemudian dia takut kepada Allah. Setelah dia minum khamar, dia takut kepada Allah. Kata Nabi SAW, "La ya ibnat as-Siddiq." Bukan, wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahum alladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun thumma yakhafun alla yataqabbalallahu minhum. Justru mereka adalah orang-orang yang sholat, mereka adalah orang-orang yang berpuasa, mereka adalah orang-orang yang bersedekah. Namun setelah melakukan itu semuanya, mereka takut apabila Allah tidak menerima amal ibadah mereka. Maka jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Jangan kita menjadi orang-orang yang cuman pandai beramal, dan beramal. Yang penting sholat, yang penting puasa, yang penting banyak-banyakan ibadah, banyak-banyakan amalan. Bukan itu target utamanya. Tapi yang penting adalah kita melihat sisi diterimanya amal ibadah kita dengan kita terus memohon kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal soleh kita. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, kunu liqabulil amal asyadda ihtimaman minkum bil amal. Hendaklah kalian lebih fokus, lebih perhatian pada sisi diterimanya amal ibadah kalian, daripada kalian cuman fokus beramal. Sebagaimana kita sekarang di bulan Ramadan, fokus kita hanya sebatas beramal. Tapi pernahkah kita pikirkan, pernahkah kita khawatirkan, apakah puasa kita, lapar kita, haus kita, jerih payah kita dalam beribadah kepada Allah, begadang kita di tengah malam, pernahkah kita pikirkan kalau itu tidak diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala? Pernahkah kita meminta, memohon kepada Allah, merengek kepada Allah azza wa jalla, agar amalan-amalan kita, lapar kita, haus kita ketika puasa itu diterima oleh Allah, menjadi pahala di hari kiamat kelak? Sedikit di antara kita yang jangankan meminta kepada Allah, memikirkan akan hal tersebut saja tidak. Seolah-olah amalan kita sudah pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pun yang sudah beramal. Bagaimana lagi dengan yang tidak beramal di bulan Ramadan? Apa yang diharapkan? Kebahagiaan apa yang didapatkan bagi orang-orang yang memanfaatkan bulan Ramadan dengan kemaksiatan, dengan dia tidak berpuasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan dia tidak melaksanakan sholat di bulan Ramadan? Kebahagiaan apa yang didapatkan oleh mereka? Kalau saja orang yang berpuasa, orang yang sudah beramal, orang yang sudah jerih payah, dia berkorban, dia habiskan segala apa yang dia miliki, totalitas di bulan Ramadan, itu saja masih takut, masih khawatir apabila amalannya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana lagi dengan yang malas-malasan di bulan Ramadan? Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Hadirin salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dahulu para salaf, mereka ketika akhir-akhir bulan Ramadan, mereka membangunkan keluarga-keluarga mereka untuk mereka menghidupkan malam-malam terakhir, malam-malam yang terindah di bulan Ramadan, agar dihidupkan dengan ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan salat, dengan berzikir, dengan qiraatul Quran. Mereka mengatakan qumu. Mereka berkata kepada istri-istri mereka, kepada anak-anak mereka, bangunlah kalian, fala'allakum la tudrikuna Ramadan ba'da amikum hadha. Bisa jadi kalian tidak mendapati bulan Ramadan setelah tahun ini. Para salaf terdahulu, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwasanya kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyuballighahum fi Ramadan. Dahulu mereka 6 bulan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Setelah mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan, mereka beramal di bulan Ramadan dengan maksimal. Kemudian setelah bulan Ramadan, yad'una Allah sittata ashhur ba'da dzalik ayyataqabbalallahu minhum. Mereka terus berdoa 6 bulan pasca Ramadan, berdoa kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal-amal ibadah mereka di bulan Ramadan. Demikian para salaf. Tidak diragukan lagi bagaimana ibadah mereka, namun mereka terselip kekhawatiran apabila ibadah mereka tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banyaklah kita menyesal di akhir-akhir Ramadan ini. Janganlah kita menjadi seperti orang yang dikatakan oleh Jibril dan diiyakan oleh Nabi SAW. Jibril pernah mengatakan, syaqiya abdun
alladzi adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Sungguh celaka seorang hamba yang dia diberi kesempatan hidup di bulan Ramadan. Dia diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di bulan Ramadan, diberikan kesehatan di bulan Ramadan, diberikan kecukupan di bulan Ramadan, diberikan segala macam nikmat di bulan Ramadan. Namun ternyata bulan Ramadan itu pergi meninggalkannya, sedangkan satu pun dosanya tidak ada yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sisa-sisa terakhir di bulan Ramadan, kalau kita ingin menyesal, maka sesali sekarang. Justru ini merupakan waktu-waktu yang terbaik kita mengais ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengais pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah agar kita tercatat sebagai orang-orang yang Allah bebaskan, termasuk di antara hamba-hamba yang Allah bebaskan dari neraka jahanam, dengan kita bersungguh-sungguh untuk kita menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan segala macam perkara-perkara yang sia-sia, begadang, ngobrol sana, ngobrol sini, ghibah sana, ghibah sini, atau menonton hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tinggalkan itu demi fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu li salatikum yarhamukumullah.